kedua, tadi koordinatornya ada di sana, ada polisi. Ini beda, bukan lembaga polisi Pak ini. Ini Iya. lembaga satgas. Iya. Kita itu membawakan satgas. Di sana tidak ada kewenangan untuk menangkap itu, dari kepolisian. Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai begini, kan Bapak Ketua Satgas, Satuan Tugas yang mengkoordinir bagaimana penegak hukum dan sebagainya, ada 12 kementerian di situ juga, kepolisian juga. Kenapa Bapak tidak sampaikan, oh ini ilegal? Bapak mengadvis mereka, memberikan advis kepada mereka, oh harusnya melakukan tindakan ini, tindakan itu dan sebagainya. Lalu apa fungsinya dari 12 lembaga negara dan juga kepolisian itu ketika Bapak jadi Ketua Satgasnya? Apa yang dilakukan dengan 2 kementerian ini, Pak? Kalau tidak ada Siapa bilang nggak saya sampaikan, Pak? Saya katakan tadi ya, gitu. semua investasi legal ini saya kirimkan surat laporan informasi kepada kepolisian. Jadi Bapak jangan sampai mengatakan tidak ada tindakan. Ini semua kita koordinasi dengan polisi. Investasi legal yang selama ini kita temukan ada ribuan, kita sampaikan laporan informasi kepada kepolisian. Kan gitu. Jadi di sana kami lakukan tentu tindak lanjut apabila diduga ada tindak pidana, kan gitu kan. Jadi memang prinsip dari penegakan hukum ini ya, orang itu sembarangan aja gitu, tangkap. Emang kita ini negara apa? Negara hukum kita. Ada prosedur seperti itu. Iya. Tangkap karena apa? Iya benar. Iya Pak. Jadi itu yang kemudian mengenai 2L ya. Rakyat kita katanya jadi gini, saya jadi kontradiktif jadinya Pak Mufti. Orang kita pintar ya. Dia masuk ke investasi ilegal. Saya katakan tadi legal dan logis, Pak. Logis nggak teman-teman kita ya, diminta deposit uang untuk diperdagangkan. Dia bukan perdagangan berjangka komoditi. Dia tidak izin perdagangan berjangka komoditi, tidak ada izin. Tapi dia minta uang itu deposit diperdagangkan. Dan diperdagangkannya di luar negeri, katanya kalau diperdagangkannya, yang merupakan kegiatan-kegiatan ilegal. Saya katakan di situ ada logisnya. Makanya kita bangun awareness tadi. Di samping kita lihat legalitasnya, mungkin ada ya yang legal dalam bentuk e-book, bentuk software, robot trading, tapi software atau e-book, barang. Tidak ada kegiatan izinnya dengan deposit, karena itu adalah kegiatan-kegiatan pialang berjangka. Yang saya ingin bangun di situ adalah kita ingin investasi dan kita ingin aman. Kok kita nggak ngecek bahwa saya deposit ke sini? Deposit itu adalah kegiatan-kegiatan investasi di perdagangan berjangka. Dan deposit pun kalau di perdagangan berjangka dia masuk ke rekening-rekening yang berbeda. Segregation account. Yang memang bukan rekening dari langsung ke perusahaan-perusahaan itu. Itu pun secara umum harusnya karena intelek tadi yang Bapak katakan ya, orang-orang yang intelek. Awareness itu Pak kita bangun. Kalau enggak kita akan tertipu terus seperti itu. Saya mau tanya dikit karena biar kita lega begitu. Kenapa mereka yang tadi saya belum dijawab itu, kenapa mereka yang dianggap ilegal terus kemudian diundang ya kan, yang kemudian dari undangan itu masyarakatnya semakin yakin, semakin trust terhadap perusahaan-perusahaan itu begitu. Bahkan di situ duduk semua pihak yang itu termasuk Pak Tongam, Mbak Peti, dan kemudian kepolisian dan lain sebagainya. Kenapa waktu itu diundang? Kenapa tidak langsung saat itu juga dilakukan tindakan-tindakan, maksud kami untuk kemudian mereka diedukasi untuk melakukan hal ini? Iya. Sebelum acara itu ya, kita sudah katakan kegiatan-kegiatan mereka ini ilegal. Sudah. Jadi memang kalau masyarakat kita ingin mengetahui bahwa itu adalah kegiatan untuk edukasi ke masyarakat. Acara itu adalah, coba lihat di acara itu. Tidak pernah kita katakan yang ini menjadi ilegal, yang ini enggak. Kita katakan ya, di situ adalah bagaimana kita membangun regulasi. Bagaimana kita menghindari yang ilegal-ilegal ini. Kalau kita lihat ya, setelah acara itu kami lihat ada screenshot yang mengatakan bahwa DNA, ATG sudah legal. Itu kan berita-berita hoax kan. Yang dibangun oleh mereka yang memang punya kepentingan untuk itu. Kita nggak pernah bicara mengenai itu. Kemudian kalau kita umpamanya duduk bersama, di foto-foto, ini ada Tongam Tobing. Kita lihat fotonya, tapi substansinya coba kita lihat. Apa yang perlu saya katakan di situ adalah, kita tentu tidak harus melihat secara fakta. Masyarakat harus lihat fakta ya. Pada saat sebelum seminar itu ini ilegal, ini sudah dikatakan. Kita nggak pernah katakan yang jadi legal, enggak. Di situ harusnya, makanya saya katakan ya, kalau kita diundang di sana sebagai pembicara, konteksnya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat agar tidak ikut di situ.
yang ilegal. Dan bagaimana mereka supaya legal kan gitu harusnya. Acara Karena itu, kita ya, yang punya acara itu siapa sih sebenarnya 22 Februari itu, Pak? SWK kita atau punya Satgas Waspada Investasi dan kita ingin memahamkan kepada para pelaku itu dan industri bahwa kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan ilegal dan kalaupun nanti ada perizinan ya silakan arah ke sana dan tapi jangan dulu lakukan kegiatan itu sebelum ada izin. Coba dilihat di hasil itu, Pak. Jadi nggak jangan separuh-separuh kita Oke. tangkap. Ya. Yang menjadi perhatian kita di sini ya adalah kita itu ya dituntut untuk bertindak tapi masyarakat kita yang sengaja ya masuk ke sana yang mengatakan korban. Kita lihat contohnya Bapak Ibu. Kami ada banyak pengaduan memang mengenai korban ini. Salah satu korban ya, dia deposit 500 juta di salah satu robot trading. Kemudian dia beli robot 10% ya, 50 juta. Dia berjalannya, seiring dengan berjalannya waktu, beliau mengatakan sudah menerima sampai 600 juta. Berarti dia udah untung 50 juta. Tapi dia katakan rugi 500 juta karena depositnya 500 juta. Apakah orang seperti ini yang perlu kita akomodasi? Menurut saya sih enggak. Enggak. Yang perlu kita lakukan perubahan perilaku dong. Kenapa ya? Kok tidak kita sadari kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan terus dengan robot trading? Apakah lawan dagang kita di luar negeri begitu bodohnya sehingga kita menang terus? Harusnya seperti itu ya. Jadi yang saya katakan tadi, ketidakpedulian itu perlu kita ubah. Oke. Awareness-nya Pak, yang kita bangun. Jadi kita investasi peduli dong. Peduli dengan kita. Oke. Bahwa suatu saat kalau ini kita teruskan kita rugi. Oke. Gitu. Ya, jadi begini Pak. Jadi kami sampaikan terima kasih Bapak sudah menjelaskan banyak hal, Pak. Tentu ada banyak hal yang sebenarnya belum puas untuk kami dari jawaban itu. Tapi intinya begini Pak, kita ngomong ke topik lain nih. Oke, dari situ misalnya sesuai pendapat Bapak. Tapi kita bicara kalau kita hari ini kan tren industri teknologi semakin hari semakin cepat. Bahkan berkali-kali presiden kita Pak Jokowi menyatakan bahwa kita harus beradaptasi dengan industri teknologi ini, kalau enggak kita akan tertinggalkan begitu Pak. Nah, saya ingin tanyakan panjenengan, sebenarnya Pak, robot trading ini ada nggak yang bagus? Dan robot trading menurut Bapak ini bisa jadi harapan masa depan kita nggak? Begitu. Dan yang ada di Indonesia sekarang sebenarnya ada yang legal atau enggak Pak? Yang ada di negara kita yang sekarang masih berjalan ini Pak, begitu. Makasih. Robot trading ini hanya alat Pak. Alat, ya. Alat yang membantu. Dan bisa diperdagangkan. Mungkin ini regulasi di Kemendak saya nggak tahu ya, karena saat ini di freeze ya. Ini adalah alat. Dan alat ini tentunya hanya alat bantu yang memang harus juga dilakukan secara manual oleh orang yang memiliki alat ini. Tetapi dia menjadi ilegal apabila para pelaku ini meminta deposit untuk diperdagangkan. Bayangkan Pak, mereka menghimpun dana untuk perdagangkan itu. Yang dilakukan oleh para pelaku ini kan Fahrenheit, Viral Blast, dan yang lainnya. Itu adalah memang meminta uang dideposit dan diperdagangkan. Bagaimana mungkin seperti itu terjadi? Saya tidak menyalahkan masyarakat di situ ya. Saya katakan hanya perubahan perilaku saja. Kita tingkatkan awareness kita, kepedulian kita. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau dikatakan ya, robot trading menjadi alat investasi, bagaimana mungkin dia perdagangan seperti apa? Dan kita seakan-akan dibuai dengan keuntungan yang fix tadi, yang selalu dikirimkan ke kita. Seperti itu. Tidak pernah kita pikirkan bahwa itu hanya alat dan saya tidak akan nyetorkan dana kecuali kalau saya memang menjadi nasabah dari perdagangan berjangka komoditi yang legal lah di Indonesia kan gitu. Oke. Itu aja sebenarnya Pak. Jadi kalau dikatakan ada yang legal tidak? Apa yang kita saya nggak tahu ya. Jadi gini, yang saya nggak jawab apa yang legal atau tidak. Tapi robot trading itu adalah alat sebenarnya. Ya. Dulu pernah ada mungkin ya CUPL-nya untuk diperdagangkan. Tapi yang menjadi masalah ya, mereka itu menjadi tidak legal atau ilegal karena minta uang untuk deposit diperdagangkan. Katanya diperdagangkan, kita nggak tahu juga. Seperti Viral Blast itu kan hanya tipu-tipu saja ya. Ya. Oke, kita tidak bicara Viral Blast misalnya Pak. Ini yang kita lihat, yang saya kenapa sampai bikin acara ini, karena semua korban, hampir semua korban 99% itu yang mengadu ke kita tidak merasakan dirugikan dengan adanya, mohon maaf saya sebut brandnya misalnya contohnya DNA, ATG ini enggak, kecuali yang Fahrenheit Pak ya, mereka banyak yang bilang ini korban. Nah, saya sebelum ke Fahrenheit saya ingin cerita ke Bapak soal DNA sama ATG ini, ya kan.
Itu kenapa mereka ini tidak, mereka banyak yang bilang kepada kita, kita ini merasa terbantu dengan adanya ini. Bahkan mereka bikin tagar save DNA, save ATG dan sebagainya. Kita ingin mendapat penjelasan dari jenengan. Sebenarnya kenapa mereka Iya, ini, kan sebenarnya begini Pak, hukum ini dibikinkan untuk memproteksi masyarakat kita adanya sesuatu yang tidak adil, ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang di koridor bergerak di luar koridor hukum begitu. Nah, ada sesuatu yang merugikan rakyat kan begitu. Tapi nyatanya sebagian besar, mohon maaf, saya sekali lagi bilang ini bukan kemudian membela teman-teman, bukan membela apa namanya robot trading ini Pak, tapi dalam rangka bagaimana saya bisa menjadi jembatan aspirasi buat teman-teman untuk bagaimana Bapak jawab kan begitu. Nah, ini sebenarnya ini siapa terus apa apa namanya, kemudian kenapa ini dianggap ilegal padahal ini menguntungkan untuk banyak orang dan mereka happy saja tuh. Nah, begitu. Dan kemudian juga mereka bilang bahwa yang DNA ini sebenarnya kata mereka ya, saya mohon maaf Pak, saya tidak bicara teknis karena saya tidak tahu teknis dan itu bukan domain saya. Tapi intinya mereka bilang ini tidak ML, ini tidak ini kok, tidak Ponzi kok, ini tidak begini kok, tidak begitu. Yang intinya mereka membela itu begitu. Nah, saya pengen tanya ke panjenengan, kenapa kemudian DNA Pro ini dianggap ilegal begitu, Pak? Ya, padahal tidak merugikan bagi masyarakat yang kami lihat begitu. Mohon maaf, terima kasih. ya. Bapak benar. Bapak benar. Pengaduan-pengaduan yang masuk ke kami mengatakan masyarakat diuntungkan kok diblokir. Bapak benar. Tapi saya sampaikan Pak ya. Ya. Kegiatan-kegiatan robot trading yang dilakukan itu ilegal karena apa? Itu dulu pertama. Yang pertama, dia melakukan deposit. Meminta deposit untuk diperdagangkan. Itu kegiatan tanpa izin, ilegal. Yang pertama. Yang harusnya masyarakat memang paham. Saya nggak tahu kok bisa nggak paham ya. Walaupun nggak paham ya, mudah-mudahan paham dengan ini. Yang kedua, mereka memperdagangkan bukan dengan perdagangan berjangka komoditi yang berizin di OJK, di Bapepti, sorry, bukan OJK. Tetapi melakukan kegiatan-kegiatan di luar negeri yang ilegal. Jadi ilegalnya dua di situ. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan perdagangan berjangka komoditi untuk mengcounter yang dikatakan Bapak tadi karena selama ini diuntungkan. Apakah memang harus untung? Harga itu naik turun. Apa yang diperdagangkan? Kok untung? Makanya saya katakan tadi, apakah lawan dagang kita di luar negeri itu selalu rugi? Lebih pintar kita, Indonesia. Ada itu. bulan 2-5 kali mereka juga rugi. Mereka tidak selalu. Iya benar. Tapi keuntungan secara overall per bulan mereka pasti untung. Kita ikuti juga Pak. Jadi gini Pak, Betul. Pak Mufti, kami ikuti sana, makanya kita tahu bagaimana operasionalnya. Oh iya. Kemudian itu untuk menjawab tadi pertanyaan tadi ya. Ya saya udah katakan tadi yang pertanyaan Bapak tadi mengenai untung terus kok Mas pemerintah nggak perhatikan. Itu benar. Skema Ponzi itu masih untung terus kalau peserta baru masih ada. Itu kuncinya Pak. Kita deposit. Diberikan kita 10% per bulan. 10 bulan itu masih uang kita Pak. Setelah 10 bulan peserta-peserta yang terrekrut yang dapat bonus kita, itu mensuplai kita, Pak. Oleh karena itu saya katakan tadi, apa yang kita lakukan adalah, sebenarnya ini ya, pasti ada korban. Karena memang ini informasinya adalah informasi yang memang kita sudah blokir, tapi masyarakat masih ada. Ibarat nasi tumpeng, Pak. Nasi tumpeng itu, pada saat kita blokir, kita hentikan lagi, atasnya itu ya kita potong. Ada yang rugi atasnya, ujungnya Pak. Tapi piramida yang bawahnya itu, adalah masyarakat yang lebih besar yang akan masuk kalau kita nggak blokir, terlindungi Pak. Mohon izin. Jadi kita melihat. Oke. Mohon izin Pak. Kita piramida Pak katanya. Gimana? Matahari Pak katanya Pak. Banyak ngasih. Entah matahari entah apa, tapi itu adalah kegiatan-kegiatan yang ilegal tentunya yang seperti saya katakan tadi. Jadi kalau dikatakan masyarakat kita diuntungkan selama ini, wah hebat sekali ya perdagangan komoditi bisa untung terus ya. Menguntungkan. Dari situ logisnya aja nggak ada. Jadi masyarakat kita tolonglah gini. Kita tentu ya, saya yakin ya masyarakat yang dirugikan itu pasti sakit hati ya. Pasti ada sesuatu yang tidak puas. Pasti. Dan kita tahu itu. Dan harapan mereka adalah uangnya kembali. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan adalah minta uangnya kembali dari orang-orang yang mengumpulkan itu. Bukan dari yang lain. Seperti itu, minta kembali. Kok dia melakukan perdagangan, kok nggak bisa kita tarik? Perdagangan itu adalah rekening yang sendiri tentunya. Kok dia nggak bisa? Karena apa? Ya itu tadi skema Ponzi.
Karena uangnya itu sudah dibayar kepada bonus-bonus yang dulu dan yang lainnya ini digunakan untuk membayar-bayar yang lain. Itu aja Pak. Itu sebenarnya kuncinya. Jujur kami tidak puas jawabnya karena mungkin karena saya awam atau apa, teman-teman juga kita lihat, Bapak lihat itu apa juga mereka merasa ada ketidakpuasan. Tapi intinya begini Pak, kalau misalnya Pak, oke deh, mereka ini banyak, kita ngomong yang putus asa, ini kan banyak masyarakat sekarang setengah gila gara-gara duitnya hilang kan begitu Pak. Oke dah, mereka nggak peduli, udah deh ini apa nggak apa-apa deh, ini ilegal dan sebagainya, tapi duit kita kembaliin dong. Nah, saya pengen tanya ke Bapak, ini katanya Pak, ini mereka nggak bisa WD, mohon dijelaskan di sini Pak, karena ini berbahaya Pak. Karena bisa jadi fitnah juga, kasihan Bu, kalau memang salah kasihan juga Bapak dan keluarga Bapak. Bapak kan juga bagaimanapun punya anak, punya cucu ya kan. Yang katanya duit apa hubungannya Pak? Maaf Pak Putih. Apa ya, hubungannya? ya, karena Jangan bicara seperti itu dong. Apa hubungannya? ada Apa hubungannya? ada hubungannya begini Pak. Saya mau Loh, tanya dengan enggak, gini Pak Muti, kita bicara profesional di sini. Saya hadir di sini sebagai satu, jangan bawa-bawa keluarga. Enggak ada itu. Bapak jangan sampai. Oke, saya minta maaf. Tapi intinya Enggak bagus Pak Muti, saya mohon, enggak bagus. siap. Begini, intinya begini Pak. Karena Bapak juga punya keluarga. Iya siap, betul, sama. Begini, intinya begini Pak. Kami Ya, tanya. jadi jangan sampai ke sana, jangan. Oke, siap. Saya pengen tanya ke panjenengan, intinya begini Pak. Katanya mereka ini nggak bisa WD Pak. Mohon maaf, cara ngomong saya memang kayak begini Pak. Saya apa namanya? Iya, tapi perlu diseleksi Pak. Ya oke. Saya kan mau bilang begini. Karena apa saya seperti WA ke Bapak, Bapak mohon maaf saya tidak akan menyinggung urusan. Saya mau cerita ini dalam rangka biar ada clear begini Pak. Intinya begini. Mereka nggak bisa WD. Katanya salah satunya adalah karena Bapak yang bilang di hot room, yaitu bilang bahwa ini di freeze oleh kita, kemudian mereka nggak bisa WD. Artinya, yang kemudian digoreng oleh para operator-operator robot trading ini, mereka menganggap bahwa ini nggak bisa WD karena Bapak. Karena memang dicegah nggak boleh sama Satgas Investasi. Waspada investasi. Padahal mereka bilang duitnya ada begitu Pak Tongam. Nah, saya pengen tanya ke panjenengan, apa namanya, ini sebenarnya bagaimana sih sebenarnya begitu Pak? Nah, itu Iya. Pak, kenapa kami tadi pengen Iya. ini, kan ada pencerahan di masyarakat, tidak ada tuduh-tuduhan begitu Pak. Iya. Terima kasih. Jadi saya luruskan ya. Kita memblokir itu ya, blokir supaya memang mereka tidak bisa melakukan kegiatan. Kemudian masyarakat yang lain tidak masuk lagi. Masalah WD, saya luruskan Pak ya, Iya. tidak ada kaitan dengan blokir. Iya. Tidak ada kaitan dengan blokir. WD itu adalah kewajiban masyarakat, kewajiban pelaku untuk membayar. Jadi itu saya luruskan kepada teman-teman ya, DNA Pro ya. Uang itu ada di pelaku. Tidak ada kaitan antara blokir dengan WD. Karena WD itu ya uang. Iya. Uang dia yang dia simpan di rekening dia. Jadi sangat tidak beralasan, saya luruskan, sangat tidak beralasan kalau pelaku tidak bisa membayar. Karena uang ada di dia. Sangat tidak beralasan. Apalagi karena dikatakan karena diblokir. Nggak ada kaitannya. Kita 12 kementerian lembaga udah diskusi mengenai, dan saya dapat informasi itu. Jangan sampai disalahartikan bahwa kita blokir itu adalah untuk menghindari mereka melakukan kegiatan, beroperasi, dan menghindari masyarakat lain masuk. Oleh karena itu kami katakan tadi, semua kerugian nasabah ini ya tanggung jawab dari pelaku ini. Ya. Mereka harus bertanggung jawab, Uang itu di mana? Nah, uang itu di mana? Kita nggak pernah freeze, nggak pernah. Nggak ada kewenangan kita freeze itu. Kita bukan penegak hukum. Oke. Seperti itu. Jadi saya luruskan, Pak Mufti. Iya, siap. Terima kasih Pak penjelasannya. Nah, itu mereka itu, Saman tahu nggak Pak, bahwa pernyataan Bapak itu yang di hot room yang bilang Bapak di freeze, kemudian nggak bisa WD, itu dipotong sama mereka, yang kemudian itu jadi alasan bahwa ini loh, memang sama Pak Tongam, sama Ketua Satgas Waspada Investasi, memang nggak boleh kita WD, melanggar hukum. Ini kemudian ini kita dananya di freeze, kita nggak bisa keluar dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu tidak betul Pak ya, yang di hot room. Iya, makanya jadi gini sebenarnya ya, disitulah perlunya kita klarifikasi ya. Teman-teman yang mendapat informasi dari DNA Pro mengenai itu harusnya klarifikasi ke kami. Jangan langsung diam aja, ditelan-telan seperti itu. Perlu klarifikasi. Saya sampaikan saat ini ya. Tidak ada kaitan blokir dengan WD. Blokir adalah menghentikan kegiatan dan untuk mencegah masyarakat masuk. WD adalah kewajiban dia untuk mengembalikan dana nasabah. Nggak ada kaitannya. Oleh karena itu masyarakat yang merasa dirugikan ya silakan diminta uangnya. Kalau sudah masuk proses hukum ya tentu sudah kita serahkan kepada kepolisian. Jadi gini ya, saya lihat komentar-komentar di sini sangat banyak beragam ya. Ada yang mendukung, ada yang pro, ada yang apa ya macam-macam, ada yang kontra, ada yang ini. Saya ini dinamika karena bagaimanapun juga ada yang tersakiti di situ dengan DNA Pro atau yang lain ya. Ada. Karena apa? Ya karena memang
kondisinya adalah kondisi memang mereka ini pelaku ini sengaja melakukan penipuan kan gitu. Penipuan. Nah, kami sangat yakin ya, kita berpikir jernih lah. Ini diskusi hari ini adalah untuk bagaimana kita memahami bagaimana harusnya kita bersikap dan bagaimana kita tentunya ke depan kan gitu kan. Ke depan seperti apa. Jadi apapun pro kontra di catatan-catatan di sini adalah dinamika yang memang kita harus bangun. Kami sangat respect loh Pak. Setiap pengaduan masyarakat mengenai investasi legal tidak pernah kita abaikan, tidak pernah. Tetapi ada hal-hal yang memang kita tidak mengetahui secara dalam ya. Udah kita blokir. Lewat mana, tapi Pak? jalan. Call center kalau mereka Gimana Pak? mana biasanya Pak? Kalau dia terkait dengan perdagangan, jadi bisa dengan otoritas masing-masing, Pak. Kalau perdagangan berjangka komoditi bisa dengan Bapepti, kalau multi level marketing dengan Kemendak juga ya. Kalau mengenai jasa keuangan dengan OJK, kalau koperasi dengan koperasi. Tetapi kalau ada hal-hal yang memang terkait dengan tidak legal dan logis tadi bisa ke Satgas Waspada Investasi melalui email Iya. waspadainvestasi@ojk.go.id. Nah ini. Jadi yang kita bangun sebenarnya saya tadi gini, bukan kita membela diri, enggak ada di sini pembelaan diri. Ya. Tapi kita di sini adalah mendidik masyarakat sebenarnya. Jadi kita apa ya? Bukan kita pintar, bukan kita mengatakan sangat berhasil, enggak. Karena dengan korban-korban seperti ini ya kita tentu terbebani loh. Kita nggak bisa tidur loh. Ini kok bisa begini gitu. Jadi kita mari sama-sama teman-teman di dalam siaran ini, mari kita sama-sama kita bangun sinergi untuk memberantas ini secara masif. Seperti itu sebenarnya Pak Mufti. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah ini mereka yang sudah misalnya tadi kayak DNA sudah di bawah kewenangan pihak berwajib penegak hukum begitu Pak. Ini dananya masyarakat yang kemudian mereka sita ya kan. Kemudian sekarang ada di domain penegak hukum ini bisa kembali nggak Pak ke masyarakat begitu? Ini yang menjadi pertanyaan konsen kami, bagaimana kita perjuangkan agar ini apa yang mereka yang disita ini sekali lagi bukan disita oleh kepada negara tapi kembali ke masyarakat. Kami tidak ingin terjadi seperti, mohon maaf misalnya seperti First Travel, dulu ada kasus First Travel yang investasi bodong yang kemudian disita tapi tidak kembali kepada masyarakat begitu. Kita juga kalau lihat Bapak mungkin masih Pak Tongam waktu itu ininya kepalanya itu ada soal emails Pak ya, yang kemudian disita tapi tidak kembali kepada korban duitnya. Nah, ini mereka pengen Pak, aspirasi dari masyarakat mohon didengarkan ya kan. Saya ini mohon maaf Pak, ini hanya jadi jembatan mereka untuk bagaimana mengkombinasikan. Nah, ini bisa nggak Pak? Ada harapan nggak duit mereka yang disita ini kemudian dikembalikan kepada masyarakat begitu Pak? Kepada mereka korban ini Pak, begitu. Bapak bisa tanyakan ke penyidik Pak kalau itu proses hukum. Oh begitu Pak ya. Oke. Kalau menurut Bapak sebagai Ketua Satgas Investasi ini memungkinkan nggak untuk kembali begitu? Itu tergantung keputusan pengadilan, Pak. Jadi kita tidak mengetahui bagaimana putusan pengadilannya. Jadi kita tentu percaya pada penyidikan dan proses hukum secara profesional yang saat ini dijalankan. Jadi kita percaya. Iya Pak. Tapi harapan kami jangan sampai terjadi kayak mails dulu yang sudah oleh kepolisian, oleh Bapak dianggap ini bahwa ilegal, yang kemudian lolos dari dari penegakan hukum, yang kemudian pas saat itu di pengadilan kemudian Bapak tahu hasilnya adalah mereka lolos tidak divonis apapun, yang kemudian di sisi lain duitnya masyarakat korban tidak kembali juga begitu Pak. Nah, ini apa yang akan Bapak lakukan langkah untuk hal ini tidak terjadi? Pak, negara kita ini negara hukum Pak. Iya. Putusan pengadilan adalah putusan yang bersifat final ya. Apalagi sudah inkrah ya. Yang memang kita tidak akan protes. Oleh karena itu, pertanyaan Bapak paling saya jawab, kita menunggu putusan pengadilan di proses hukum gitu Pak. Oke Pak. Jadi kita nggak berandai-andai Pak. Oke Pak. Terus kemudian saya pengen tanya soal ATG yang sekarang belum masuk ke ranah hukum. Menurut Bapak, ATG ini Pak, ini legal atau enggak Pak? Dan langkah yang Bapak lakukan apa soal ATG memproteksi teman-teman agar sekarang ini Pak, duitnya mereka nggak bisa WD karena yang mohon maaf tadi, yang Bapak sudah jelaskan soal freeze, kemudian soal nggak bisa WD karena di freeze dan lain sebagainya, itu apa tanggapan Bapak soal ATG ini Pak? Saya nggak jawab satu-satu Pak ya. Yang penting tadi ya, tolong masyarakat kita lihat legal dan logisnya itu aja. Saya nggak berulang-ulang tentunya. Saya gimana ya? Memang kita ini perlu lebih fokus ya. Fokus cek ATG, cek itu legal nggak? Kemudian logis nggak? Udah itu aja Pak. Jawaban saya. Silakan masing-masing menilai. Jadi kalau menurut Bapak, masyarakat kita ini ya benar kata Bapak tadi, mereka literasinya cukup tapi merasa bahwa mereka
merasa bahwa ini ini nggak ada pernyataan jelas dari SWE jadi aman saja begitu. Jadi kalau menurut Bapak ATG ini legal atau enggak? Lah, saya gini, itu coba dicek di riset di siaran pers kita, ya. Pernah nggak Bapak lihat siaran pers di Satgas, Pak? ATG itu masuk apa enggak? Belum. Saya belum lihat, Pak. Mohon maaf. Ya, silakan dicek, Pak. Itu, Pak. Gimana hasilnya, Pak? Kesimpulan dari hasil siaran pers itu apa, Pak? Ya, silakan dicek, Pak. Jadi pertanyaan Bapak kan menyangkut mengenai individu. Jadi kami juga ingin memberikan apa ya pemahaman ke masyarakat ya. Tadi risetlah. Iya. Jangan harapkan orang lain selalu mensuplai kita atau mendidik kita sementara kita sendiri tidak aware. Kita sendiri bisa melakukan riset atau penelitian atau pencarian data. Ada waktu, ada sarana, informasi tersedia. Itu, Pak. Jadi coba dicek dan terutama mengenai Bapak legal atau enggak, Pak? Karena ini masyarakat nggak bisa WD karena ya itu tadi katanya pernyataan. Bukan, Pak. Ini coba cek di siaran persnya, Pak. Cek. Kami ingin mengajak masyarakat untuk ini ya, untuk bisa bersama-sama kita membuka informasi itu. Saya mohon bantuan Pak Mufti juga mengajak masyarakat agar kalau kita ingin memasuki sesuatu entitas, dicek dulu di Google bagaimana, di Google aja gitu atau di siaran pers SW. Itu aja, Pak. Jadi saya nggak jawab. Kalau di Google variasinya kan banyak. Kan kita perlu yang dari orang yang memang di bawah kewenangannya panjenengan, yaitu Ketua Satgas Waspada Investasi. Kalau di Google kan ada yang bilang ini legal, ada yang bilang ilegal dan sebagainya begitu, Pak. Karena iya, dicek di siaran pers resminya. Siaran pers resminya, Pak. Oke, Pak. Oke, akan saya cek di situ. Yang kemudian, Pak, saya selanjutnya adalah harapan kami ini bukan hanya saya bilang tadi bukan hanya dibawa ke penegak hukum, bukan hanya sekedar diblokir situsnya begitu, Pak. Tapi mereka diberikan edukasi agar bagaimana ini tidak terjadi kembali, Pak. Nah, sebenarnya edukasi yang sudah pernah dilakukan soal ini apa, Pak? Ya kok banyak masyarakat juga kok tidak aware terhadap hal ini. Menurut Bapak, apa ya edukasi yang sudah pernah dilakukan selama ini melalui apa saja yang sudah, kalau memang ya saya lihat di Instagram Bapak isinya edukasi semua ya kan, tapi tentu kalau tidak tersistemasi ya, kalau hanya Bapak sendiri yang bikin terus edukasi terus tentu kan juga tidak cukup tenaga dan waktu Bapak untuk bagaimana mengedukasi masyarakat. Nah, edukasi sebenarnya yang selama ini dilakukan itu seperti apa sih Pak oleh Bapak oleh SW ini Pak ke masyarakat, Pak? Iya, Instagram itu pribadi, Pak. Itu hanya pribadi. Jadi secara institusi Satgas Waspada Investasi itu melakukan edukasi ya, sosialisasi melalui berbagai media, webinar, kuliah umum, rapat dengan Satgas daerah. Berbagai kegiatan itu dilakukan. Tentu memang belum cukup ya. Karena luasnya negara kita dan banyaknya lapisan masyarakat yang memang belum bisa tersentuh. Oleh karena itu ini tugas kita tentu yang perlu kita tangani bersama ya secara masif agar semakin banyak masyarakat kita yang mengetahui 2L tadi. Okay. Jadi ini masih berlanjut, Pak. Okay. Tapi apa yang kita lakukan saat ini memang Oke, Pak, terima kasih. Pak. Terakhir saya ingin sedikit cerita soal Sparta itu, Pak. Bagaimana, Pak, Sparta, Pak? Sparta ya. Sparta ini kan kemarin kan ada beberapa TV yang menyiarkan ya. Probo Sparta. Kami panggil pemiliknya ya, pengurusnya, dan kami minta hentikan kegiatannya. Hentikan kegiatannya karena ini kegiatan-kegiatan yang memang ilegal dan melakukan kegiatan seperti yang lain-lain juga. Bapak udah lihat siaran pers Satgas bulan Maret, Pak? Belum, Pak. Ya coba dicek. Makanya gini Pak Mufti, coba diajari teman-teman kita yang ini ya, yang pengikut sekarang ini ya, karena saya lihat sangat banyak yang komen-komen yang harusnya tidak seperti ini. Oke, Pak, sebentar. Iya, jadi Pak, saya mau tanya yang soal Sparta ini. Oke, saya pengen tanya yang katanya Bapak ikut promosi itu betul nggak sih, Pak? Itu adalah hoax ya. Hoax ya. Bohong sama sekali. Bagaimana saya ikut promosi saya menghajar dia? Iya, kita hentikan kegiatannya. Bagaimana saya promosi? Saya minta dihentikan dan saya umumkan, saya blokir. Kita blokir. Bagaimana kita promosi, kita blokir, kita matikan? Benar. Dari situ kan ketahuan kan bagaimana. Jadi masyarakat kita juga ini ya, saat ini kan banyak berita-berita yang tidak tepat ya. Iya. Konfirmasi lah dan lihat
bagaimana kejadiannya. Jadi nggak benar itu Pak Yes. Mukti. Itu mungkin Pak sedikit sudah jam 14 sesuai janji saya. Saya sekali lagi mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan yang tidak menyinggung perasaan Bapak. Tapi intinya Pak ini semata-mata demi bagaimana kita semua bisa lebih optimal dalam mengurai persoalan ini Pak. Saya terima kasih Iya. kepada teman-teman semua. Untuk bagaimana teman-teman bisa rangkum silahkan nonton dari awal hingga akhir. Bapak sekali lagi saya sampaikan mohon maaf sudah mengganggu waktu panjenengan di kegiatan ini. Insya Allah Pak kebaikan panjenengan untuk bagaimana menyampaikan edukasi ke masyarakat ini akan diganti oleh Tuhan dengan kebaikan-kebaikan lain Pak. Matur nuwun sekali lagi, sukses dan sehat selalu teman-teman. Mohon maaf saya tidak bisa optimal dalam menjembatani aspirasi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak. Iya. Makasih. Terima kasih Pak. Saya juga mohon maaf ya apabila yang kurang ya, karena saya lihat dari pengikut Bapak ini keinginannya saya bicara mengenai apa yang diinginkan oleh mereka. Ternyata enggak. Karena fakta yang kita sampaikan dan saya keras kepada semua yang ilegal. Itu buktinya. Iya Pak. Jadi bukan karena kita mengakomodasi karena banyak yang mau DNA Pro, Fahrenheit. Enggak, kita habis babat. Itu aja Pak. Jadi saya mohon maaf ya, Bapak Ibu ya, yang ada saat ini kalau kurang berkenan, saya mohon maaf. Itulah tugas kami. Dan mohon kami dibantu. Terima kasih Pak.